Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat ringkasan materi daripada tafsir ayat-ayat tentang pertanian. Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang pertanian. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini merupakan pedoman sekaligus petunjuk utama bagi umat manusia secara keseluruhan serta umat muslim secara khusus. Nah, karena perannya tersebut maka Al-Quran ini merupakan kitab yang mengandung isi yang sangat kompleks, lengkap dan kompleks. Nah, adapun isi kandungan Al-Quran itu tidak hanya bermaterikan masalah ibadah dan akidah saja, tetapi juga membahas masalah muamalah, membahas masalah hukum, sejarah, akhlak, kisah masa lalu, hingga ilmu pengetahuan. Nah, tentang ilmu pengetahuan ini salah satunya adalah tentang pertanian, di mana ada di dalam beberapa ayat Al-Quran ini yang membahas tentang pertanian yang sangat menarik untuk kita kaji dalam pertemuan kali ini. Nah, baik, ayat pertama yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini adalah tentang surat Al-Baqarah 265 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilun fatat ukulaha di'afain fa illam yusibha wa bilun fatal wallahu bima ta'maluna basyir. Yang mana artinya bahwa dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu pun menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan tidak menyiraminya, maka embun pun cukup untuk menyiraminya. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah ada kata robuah di sana, ada kata robuah yang mana robuah dalam bahasa Arab itu berarti tanah subur yang terletak di dataran ketinggian. Nah, memang menurut ilmiah modern bahwa perbedaan letak tanah itu juga bisa mempengaruhi struktur tanah, bisa mempengaruhi juga jenis tanaman yang bisa tumbuh di sana serta karakter tanaman tersebut. Nah, dataran tinggi dataran tinggi itu tentunya banyak yang subur karena dia semakin dekat dengan curah hujan. Dia jauh dari sumber air karena jauh dari sungai, danau dan sebagainya, tapi dia dekat dengan hujan. Maka mereka sering disirami hujan sehingga tanahnya subur. Nah, di sisi lain juga tanaman di dataran tinggi ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan dataran rendah, di mana tanaman-tanaman di dataran tinggi ini umumnya akarnya semakin panjang semakin panjang ke bawah, atau akar serabutnya semakin banyak karena memang itu diperlukan untuk semakin jauh mencari sumber makanan Nah, karena perbedaan karakteristik antara dataran tinggi dan dataran rendah ini, maka jenis tumbuhan yang ditanam di dataran yang berbeda ini juga tentunya ada tanaman-tanaman yang juga berbeda. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata Allah juga telah mengisyaratkan di mana tanaman dataran yang berada di ketinggian itu merupakan dataran-dataran yang lebih berpotensi untuk mendapatkan hujan lebat karena memang mereka berada di cuaca yang lebih dingin lebih dekat dengan curah hujan sehingga mereka lebih sering hujan. Nah, selain itu juga bahwa dataran tinggi ini juga memiliki karakteristik khusus untuk tanaman-tanaman dengan karakteristik khusus. Nah, ini juga yang menarik untuk kita ketahui bahwa perbedaan ketinggian dataran itu juga bisa mempengaruhi tentang jenis tanaman yang baik untuk ditanam. Nah, kemudian di dalam ilmu pertanian kita ketahui bahwa memang ada tanaman-tanaman tertentu yang itu memang dia lebih baik untuk ditanam di dataran tinggi karena dia membutuhkan suhu yang lebih dingin, kelembapan udara yang lebih dingin keadaan tanah tertentu, sumber air tertentu, yang mana yang membuat tanaman-tanaman ini justru lebih baik jika dia ditanam dalam ketinggian tertentu ketinggian tertentu, misalnya di atas ketinggian 700 meter. Nah, ada beberapa jenis tanaman yang memang dia itu jenis tanaman yang karakternya cocok untuk ditanam di dataran tinggi. Pertama misalnya stroberi Di Indonesia sendiri buah stroberi ini memang cocoknya ditanam di dataran tinggi. Ketinggian tanahnya ini biasanya minimal 100 mdpl.
dengan curah hujan sekitar 600 sampai 800 mm per tahun. Nah, dengan penyiraman matahari sekitar 9 jam per hari. Nah, mengapa buah stroberi ini termasuk tanaman yang cocok di dataran tinggi? Karena memang masalah temperatur gitu ya, bahwa stroberi ini cocok ditanam di daerah dengan suhu sekitar 17 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 75 sampai 90%. Nah, ini 70 sampai 90%. Nah, ini membuat tanaman stroberi ini bagus untuk ditanam di dataran tinggi. Nah, ada juga misalnya kentang gitu ya, dimana kentang ini juga termasuk tanaman yang lebih baik, lebih berkualitas jika dia ditanam di ketinggian sekitar 1000 sampai 2000 mdpl. Nah, dengan cuaca dingin yang kurang lebih sekitar 15 sampai 22 derajat Celcius. Nah, jika ditanam di dataran tinggi maka kentang ini akan lebih cepat panen dan lebih berkualitas. Ada juga misalnya selada ya, dimana selada ini dia akan bisa tumbuh lebih baik jika ditanam di suhu yang tepat. Nah, tanaman ini biasanya cocok untuk tumbuh di dataran tinggi yang disarankan itu sekitar 500 sampai 2000 mdpl. Kemudian ada juga dengan teh ya, makanya kalau kebun-kebun teh juga termasuk kebun kopi itu biasanya kita temui di dataran-dataran tinggi yang suhunya sejuk, suhunya dingin. Kenapa? Karena memang tanaman-tanaman ini memang membutuhkan curah hujan minimum gitu ya, sekitar 1200 mm per tahun ya, sepanjang tahunnya. Nah, tanaman-tanaman seperti ini ya, seperti teh itu mereka butuh untuk ditanam di dataran tinggi karena mereka membutuhkan suhu sekitar 14 sampai 25 derajat Celcius. Nah, biasanya tanaman teh ini terletak di ketinggian sekitar 200 sampai 2000 mdpl. Nah, itu ya kurang lebih sama dengan kopi gitu ya. Dimana suhu kopi ini biasanya dia membutuhkan suhu sekitar 16 sampai 20 derajat Celcius serta ditanam di ketinggian kurang lebih 800 mdpl. Nah, selain itu juga ada tanaman seperti brokoli, wortel, itu juga tanaman-tanaman yang bagus ya, yang baiknya untuk ditanam di dataran tinggi. Nah, termasuk juga kakao itu coklat ya, dimana kakao ini bisa tumbuh baik pada ketinggian 1200 mdpl dengan suhu sekitar 18 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pembahasan kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat keempat ya, dimana Allah SWT berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufadhilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dimana artinya bahwa dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu daripada tanaman yang lain dalam hal rasanya. Sungguh pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, penjelasan dari tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ya, bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang ilmu tanah, yaitu geologi serta geofisika, serta ilmu lingkungan hidup, yaitu tentang ekologi, serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat tumbuhan. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam ilmu persawahan, ilmu pertanian gitu ya, bahwa misalnya di tanah persawahan itu ya, itu terdiri dari berbagai butir-butiran mineral yang beraneka ragam, dengan ukuran yang berbeda, dengan susunan yang berbeda. Jika kita misalnya punya pengetahuan tentang ilmu bercocok tanam gitu ya, bahwa untuk bercocok tanam padi misalnya itu membutuhkan jenis tanah yang berbeda gitu kan, kemudian kadar air yang berbeda. Nah, dengan tanaman lain misalnya seperti jagung. Makanya untuk menanam tanaman tertentu itu juga kadang membutuhkan cuaca-cuaca tertentu. Misalnya musim hujan ya, baiknya untuk menanam padi karena padi lebih cocok dengan sawah ketika sedang lembab, banyak air dan sebagainya. Kemudian ketika kering, maka kemudian dimanfaatkan untuk tanaman jagung. Nah, karena memang setiap tanaman, setiap tumbuhan, setiap hasil pertanian itu membutuhkan karakter khusus daripada tanah untuk mereka hidup, ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya memang tanah itu ya bisa memiliki beraneka sumber mineral yang berbeda, ukuran yang berbeda, susunan yang berbeda, yang mana itu juga mempengaruhi tentang tanaman-tanaman yang akan tumbuh di atas mereka. Ini juga perlu diketahui juga bahwa termasuk dalam yang disinggung dari surat Ar-Ra'd ayat 4 tadi juga sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Al-Misbah tadi,
bahwa ini juga termasuk adanya pembahasan ilmu ekologi, ilmu lingkungan hidup. Nah, diantaranya bahwa kita mengetahui di dalam tanah, gitu ya, di dalam tanah itu terkandung berjuta-juta makhluk hidup yang sangat halus, sangat kecil. Saking kecilnya sampai tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kecuali dengan alat bantu misalnya seperti stetoskop. Ya. Nah, ini juga untuk menunjukkan bagaimana keajaiban atau kebesaran Allah SWT gitu ya, tentang bagaimana Dia mengatur kehidupan di atas bumi ini, termasuk bagaimana Dia mengatur tentang susunan tanah yang berbeda-beda untuk tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah ya, kemudian setelah memahami bahwasannya tiap tumbuhan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, serta membutuhkan karakter tanah yang berbeda-beda, kandungan zat di dalam tanah yang berbeda-beda, maka kemudian kita manusia akhirnya menemukan teknologi yang bernama pupuk, gitu ya. Dimana pupuk ini ya itu membantu setiap tanaman yang berbeda-beda, ya berbagai jenis tanaman yang berbeda-beda untuk bisa tumbuh secara maksimal. Makanya pupuk itu juga akan bermacam-macam. Ada pupuk padi ya sendiri, ada pupuk jagung sendiri, pupuk tanaman yang lain sendiri. Kenapa? Karena memang setiap tanaman, setiap tumbuhan itu membutuhkan energi yang berbeda-beda, membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Oleh karena itulah jenis pupuknya juga berbeda-beda. Nah, ini juga sekaligus penjelasan lebih lanjut daripada tadi bahwasannya ya kan tanah itu, satu tanah yang sama itu bisa memiliki kandungan yang berbeda-beda, kandungan air mineral yang berbeda-beda, kandungan sumber energi yang berbeda-beda, takaran, ukuran, susunannya yang berbeda-beda. Sehingga misalnya kalau para petani kalau mau menanam sawah biasanya dicangkul dulu, dibajak dulu, agar apa? Agar tadi susunannya tadi berubah, agar ukurannya berubah sehingga nanti cocok dengan tanaman yang akan ditanam. Nah, inilah keajaiban daripada surat Ar-Ra'd ayat ke-4 yang memberikan pengetahuan pada kita tentang ilmu tanah serta ilmu lingkungan hidup atau ekologi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah surat Yasin ayat 33 sampai 35 ya, di mana Allah SWT berfirman, wa ayatul laumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Dimana artinya, dan suatu tanda kekuasaan yang besar, ya kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Nah, kami kemudian hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Nah, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Oke, jadi kita ketahui ya bahwa manusia, termasuk juga hewan serta tumbuhan itu tidak bisa hidup tanpa air, itu pasti. Bahkan kita manusia ini hampir 60% dari tubuh kita adalah mengandung air. Nah, berbicara tentang air gitu ya, mulai dari abad ke-16 ke-18, para peneliti ini sudah banyak yang menghabiskan waktunya selama berpuluh-puluh tahun untuk mengetahui keberadaan air selain di planet bumi yang kita diami ini. Sementara mereka juga melakukan penelitian tentang asal-usul daripada sumber air yang berada di muka bumi. Nah, akhirnya hasilnya apa? Hasilnya diketahui bahwa sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam surat Yasin ayat 33 sampai 35 ini, bahwa bumi ini awalnya kering kerontang gitu ya. Bumi ini awalnya kering kerontang tanpa air gitu ya. Nah, maka kemudian Allah mengirimkan air untuk memberikan kehidupan di muka bumi ini, untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman serta tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Dan ini ya ternyata sesuai dengan hasil penelitian di mana hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber air yang ada di bumi ini ternyata kiriman dari luar, yaitu berasal dari asteroid dan komet yang terus menghujam permukaan bumi, sehingga dari sanalah berasal air-air yang sekarang ada di muka bumi ini. Nah, ini ternyata juga membuktikan sekali lagi hasil-hasil penelitian modern, hasil penelitian terbaru selalu pada akhirnya membuktikan tentang apa yang telah disampaikan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Nah, dalam pembahasan ini adalah bagaimana Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa bumi ini dulunya adalah kering kerontang, tapi kemudian Allah mengirimkan air, ya Allah mengirimkan sumber air
ke atas permukaan bumi ini untuk kemudian menumbuhkan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan serta memberikan kehidupan di atas muka bumi. Sementara para astronom sendiri dia telah menyebutkan bahwa mayoritas H2O atau air di muka bumi ini memang awalnya itu berasal dari luar angkasa ya, seperti tadi pembahasannya itu dari asteroid serta komet. Sementara studi terbaru dari Nature Astronomy bahkan menunjukkan bahwa matahari juga bisa menjadi sumber tambahan bagi keberadaan air yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian pembahasan berikutnya ya, yakni surat Al-An'am ayat 141 di mana Allah SWT berfirman, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih kulu min samaratihi kullum min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dimana artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tiada berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Nah, makalah dari buah-buahan tersebut, dan bila dia berbuah, maka tunaikanlah hanya dari memetik hasilnya. Yang dimaksudkan adalah membayar zakat. Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, kalau dari surat Al-An'am ayat 141 ini ya, bahwa kita bisa mendapati hasil pertanian itu memiliki haknya untuk kita bayarkan zakatnya jika memang dia sudah memenuhi syarat, dia sudah memenuhi syarat ketika kita panen. Nah, tentang zakat pertanian ini ya, bahwa Imam Abu Hanifah itu mewajibkan mengeluarkan zakat pada setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi, yang mulai dari buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, semangka, mentimun dan lainnya, jika memang ketika panen itu sudah mencapai nisabnya. Nah, nanti ini akan kita bahas secara lebih lanjut di dalam fikih pertanian, mencapai nisabnya. Tapi ya paling tidak jika memang belum mencapai nisabnya ya, tapi paling tidak ya bayarlah sedekah daripada hasil yang kita dapatkan dari hasil pertanian tersebut sebagai wujud syukur. Nah, berbicara tentang zakat hasil bumi ini, mayoritas ulama juga mewajibkan zakat pada setiap pohon kurma dan tanaman-tanaman yang merambat, dan pada setiap yang keluar dari biji-bijian. Dan harus mengeluarkan 10 dari setiap apa yang disiram dari air hujan, sungai, ataupun mata air, yang intinya adalah tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan, dan hanya setengah dari 10, yakni 5% pada setiap yang disiram dengan air telaga atau air buatan. Yang maksudnya adalah bahwa kita mengeluarkan uang untuk pengairan tersebut ya, karena kita mengeluarkan uang untuk pengairan dari tanaman kita, maka zakatnya diperingan menjadi hanya 5% daripada hasil zakat kita secara keseluruhan yang telah mencapai nisabnya. Berikutnya masih di dalam surat Al-An'am ayat 99 di mana Allah SWT berfirman, wa huwallazi anzala minas samaa'i ma' fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabihan wa ghayra mutasyabih unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Dimana artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma yang mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buah itu di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan. Nah, pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah itu bisa mengandung berbagai komposisi yang berbeda. Ya, misalnya mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, serta berbagai zat karbohidrat serta zat tepung.
Nah, semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada pohon yang berwarna hijau atau pohon yang memiliki daun berwarna hijau. Nah, daun ini ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk kemudian didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah. Kalau kita manusia ya ibaratnya diserap oleh kulit kemudian diantarkan oleh darah. Nah, lebih daripada itu, ayat ini juga menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah, sedangkan matahari adalah sumber kehidupan. Tapi hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantara klorofil untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan organik yang dibentuknya. Nah, pada akhirnya kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah, di mana zat hemoglobin yang diperlukan oleh manusia dalam pernapasan manusia serta sejumlah besar hewan itu ternyata berkaitan erat dengan zat hijau yang ada di daun. Nah, berbicara tentang hemoglobin itu ya, bahwa di dalam ilmu kedokteran zat hemoglobin itu dikenal sebagai zat yang sangat diperlukan dalam pernafasan manusia. Nah, hemoglobin itu bertugas untuk mengikat berbagai jenis makanan gitu ya, berbagai jenis gizi, vitamin dan sebagainya di dalam darah. Kalau kekurangan hemoglobin maka darah ini tidak bisa mengikat zat makanan yang dikandung oleh makanan yang kita makan untuk kemudian disebarkan ke berbagai tubuh kita, ke berbagai sisi tubuh kita. Nah, ternyata zat hemoglobin ini ya, ini sekali lagi diperlukan untuk pernafasan manusia serta sejumlah besar jenis hewan. Nah, ini ternyata sangat erat sekali kaitannya dengan zat hijau daun, dimana apa yang terkandung dalam zat hijau daun ini ternyata itu sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan oleh zat hemoglobin yang ada di dalam darah kita. Nah, ini juga ternyata ya sekaligus menerangkan lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat Al-An'am ayat 99 tadi ya, yang berbicara tentang klorofil ya, klorofil yang dikandung oleh daun hijau. Sementara klorofil yang dikandung oleh daun hijau itu ternyata juga punya manfaat yang besar bagi tubuh manusia, termasuk salah satunya adalah untuk zat hemoglobin yang terkandung di dalam darah kita. Kemudian pembahasan berikutnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 58, di mana Allah SWT berfirman, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun." Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya juga tumbuh merana. Nah, demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, penjelasan daripada ayat ini ya, bahwa tanah yang baik itu tentunya akan menghasilkan tanaman yang baik. Nah, di mana tanah yang baik itu tanamannya tentu akan tumbuh subur, tapi tetap saja semua itu akan hidup dengan izin Allah. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, bahwa tanah yang tidak subur maka dia tidak akan menghasilkan tanaman kecuali sangat sedikit, bahkan malah bisa merugikan pemiliknya. Nah, sebenarnya ini juga merupakan perumpamaan bagi orang-orang mukmin serta orang-orang yang non mukmin ya, bahwa ya mendengar petua, nasihat, kemudian ia mengambil manfaat darinya. Nah, itu tentunya adalah lebih baik ya, itu adalah perumpamaan bagi orang-orang mukmin. Nah, sementara tanah yang tidak subur ya, atau tanah yang jelek ya, itu perumpamaan ya orang-orang yang sulit menerima nasihat atau petua tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini diibaratkan pada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang di luar Islam, dimana ya mereka sulit untuk menerima ayat-ayat Allah yang walaupun Allah sudah menjelaskan secara panjang lebar, secara detail tentang kebenaran daripada firman Allah, syariat Allah tentang syariat Islam. Nah, demikianlah seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, liqaumi yashkurun, itu kecuali untuk orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya di dalam surat Al-Hijr ayat 19, di mana Allah SWT berfirman, "Wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun." Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ini yang menarik adalah ketika Allah berkata menurut ukuran. Jadi Allah telah menciptakan dan menggambarkan bumi ini untuk manusia sehingga menjadi luas terbentang dengan gunung-gunung yang kokoh. Dan Allah pun kemudian menumbuh kembangkan di bumi ini beraneka ragam tanaman yang untuk keperluan atau untuk kelangsungan hidup manusia.
Dan Allah telah menetapkan tiap-tiap tanaman itu memiliki masa pertumbuhan yang berbeda-beda serta penunaian yang berbeda-beda sesuai dengan kuantitas serta kebutuhan manusia. Nah, demikian juga Allah menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan habitatnya. Nah, ini yang menarik daripada surat Hijrah ayat 19 ini, bahwa Allah SWT telah memberikan isyarat ya min kulli syai'in mauzun, bahwa Allah SWT itu telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan tanaman ini dengan karakteristik yang berbeda-beda ya, butuh perawatan yang berbeda-beda dan hasil panen yang berbeda-beda. Nah, tentang karakteristik tanaman yang berbeda-beda ini, maka misalnya kita bisa mengambil pelajaran tentang fakta buah durian misalnya ya, tentang fakta buah durian. Nah, kita kan tahu bahwasanya buah durian itu adalah buah yang tumbuh di atas pohon gitu ya, bukan tumbuh di bawah seperti semangka, tapi di atas pohon. Nah, ini kan kalau buah-buahan yang sebesar durian ini, apalagi dengan kulitnya yang keras dan tajam, ini kan berbahaya kalau seandainya dia jatuh jika mengenai orang. Kalau seandainya buah-buahan lain yang kecil-kecil itu kalau jatuh kan tidak terlalu berbahaya, tapi kalau durian bisa berbahaya. Nah, maka kemudian menariknya gitu ya, Allah SWT telah mengatur segala sesuatu ini gitu kan, segala sesuatu ini dengan menurut ukurannya dan karakter masing-masing. Nah, misalnya durian gitu ya. Durian karena memang tumbuh di atas dan berbahaya jika dia jatuh mengenai orang, maka umumnya durian ini ditakdirkan oleh Allah umumnya itu jatuh di malam hari, umumnya ya, enggak semuanya tapi umumnya jatuhnya di malam hari. Nah, kemudian ya sekali lagi tentang berbicara tentang ukuran ya, tentang ukuran bahwasanya setiap tempo tertentu, setiap masa tertentu itu juga memiliki karakter tertentu. Maka termasuk misalnya durian itu ketika baru jatuh dari pohonnya, maka itu juga memberikan sensasi rasa yang berbeda ya. Itu karena sebelum jatuh. Jadi kalau durian itu belum jatuh, maka karbohidrat yang terkandung di dalam durian itu masih dominan, sehingga rasanya itu masih masam gitu ya, masih kurang enak. Tapi ketika durian itu jatuh, maka enzim akhirnya mengubah karbohidrat tadi menjadi gula. Makanya kalau durian itu baru jatuh, masih seger-segernya baru jatuh, rasanya itu akan terasa manis karena yang awalnya karbohidrat kemudian diubah menjadi gula. Nah, berbicara tentang durian jatuh ya, umumnya atau idealnya durian itu baiknya dimakan 2 kali 24 jam, jadi 2 hari. Nah, karena karbohidrat yang tadi sudah diubah menjadi gula gitu ya, itu kalau terlalu lama maka kelamaan gula tadi bisa berubah lagi menjadi alkohol sehingga rasanya pahit. Nah, maka bisa jadi kalau seandainya kalian membeli durian, makan durian kemudian kok rasanya pahit, ya bisa jadi itu karena durian sudah terlalu lama dipanen dari pohonnya gitu ya. Nah, ini sekali lagi berbicara tentang bagaimana Allah SWT ini telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 11 ya, di mana Allah SWT berfirman, yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu dengan tanaman-tanaman ya, berbagai jenis tanaman mulai dari zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang memikirkan. Jadi Allah ya menjelaskan dalam ayat ini bahwa air yang diturunkan dari langit itu memang bertujuan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji-bijian ya, seperti kurma, zaitun, anggur dan serta berbagai jenis buah-buahan lainnya. Nah, di mana Allah SWT telah menciptakan berbagai jenis tanaman ini dengan prosesnya, mulai dari air hujan ya, kemudian berbagai jenis tanaman yang tumbuh, itu adalah bertujuan untuk mengajarkan pada manusia tentang hakikat daripada kehidupan ini, termasuk hakikat tentang tanaman. Makanya kemudian di akhir ayat Allah SWT berfirman, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, sesungguhnya di dalam proses air hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau memikirkan. Nah, berbicara tentang surat An-Nahl ayat 11 ini ya, barangkali kita juga mungkin pernah bertanya-tanya gitu ya, kenapa rumput gitu ya, misalnya rumput ya, ini contoh yang mudah itu rumput. Kenapa rumput itu mudah sekali kita jumpai di tanah-tanah gitu yang awalnya tanah yang kosong, nggak ada yang menanam, tiba-tiba rumput itu, berbagai rumput atau jenis tanaman liar mudah saja tumbuh di atas tanah. Nah, ini yang menarik gitu ya, sebagaimana yang juga diisyaratkan di dalam surat An-Nahl ayat 11 tadi, bahwa memang tumbuhan itu, terutama tumbuhan liar itu memang bisa tumbuh dengan 2 cara gitu ya. Pertama dengan biji. Nah,
Biji ini tidak selamanya biji itu seperti yang kita kenal, biji-biji yang bisa kita lihat dengan ukuran yang lumayan gitu ya, seperti biji jagung, biji kacang dan sebagainya. Tapi namanya biji itu juga ada yang bentuknya sangat kecil sehingga untuk melihatnya kita membutuhkan mikroskop. Nah, kedua juga ada namanya spora. Ya, spora ini umumnya berada di bagian bawah daun. Nah, lantas bagaimana cara biji-biji dan spora tanaman itu bisa menyebar dan tumbuh di berbagai tempat, misalnya seperti rumput yang tidak ada yang menanam tapi akhirnya bisa tumbuh di berbagai tempat, tanaman-tanaman liar tidak ada yang menanam tapi dia bisa tumbuh di berbagai tempat. Karena biji dan spora itu ya, dia itu tersebar oleh angin, ya, terbawa oleh angin, terbawa oleh air atau tersangkut di bulu hewan, sehingga akhirnya biji-bijian serta spora-spora tanaman itu dia tersebar ke berbagai tempat, ya, berbagai tempat, sehingga kemudian tempat-tempat tersebut tumbuhlah berbagai jenis rumput serta tanaman liar. Nah, inilah mengapa kemudian barangkali kita bertanya tentang tumbuh asal usul daripada tumbuhnya rumput atau tanaman liar yang tidak pernah kita tanam. Karena memang tumbuhan ya itu bisa tumbuh dari biji dan spora yang ukurannya sangat kecil dan dia bisa terbawa oleh angin, air, bulu hewan dan sebagainya. Berikutnya adalah surat Toha ayat ke-53 di mana Allah SWT berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma' fakhrajna bihi azwajan min nabatin syatta." Yang telah menjadikan, ya maksudnya Allah, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi ini untuk jalan-jalan. Dan Allah kemudian menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan serta tanam-tanaman. Nah, penjelasan daripada ayat ini ya bahwa dialah Allah yang menganugerahkan nikmat di kehidupan bumi ini serta pemeliharaan kepada hamba-hambanya, di mana dengan kekuasaannya maka Allah kemudian menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk manusia, membuka jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sebagainya. Lalu Allah kemudian menurunkan hujan, di mana dari hujan itu kemudian terciptalah sungai-sungai, danau-danau, laut dan sebagainya, yang mana itu akhirnya menjadi sumber air untuk kehidupan di muka bumi khususnya manusia. Nah, jadi sumber-sumber air itu ya khususnya untuk bisa menumbuhkan berbagai jenis tanaman, berbagai jenis tumbuhan yang berbagai macam, berbagai rasa, berbagai warna, berbagai manfaat, yang mana semuanya itu tentunya diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia, untuk keperluan manusia, untuk kemaslahatan manusia. Kemudian berikutnya ya surat Saba ayat 15-16 di mana Allah SWT berfirman, "Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kepada mereka kemudian Allah katakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu, untuk kemudian engkau jangan lupa bersyukur kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, ya, atau negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi kemudian mereka berpaling, maka kemudian kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi yang berbagai parit, ya, pohon asal dan sedikit pohon sider. Jadi dari surat Saba ayat 15-16 gitu ya, dimana kita telah ya melihat bahwa Allah SWT pernah menganugerahkan negeri Saba itu dengan berbagai kenikmatan untuk menjadi bukti-bukti kekuasaan Allah. Tapi kemudian ya negeri Saba itu mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, mereka memalingkan diri dan enggan bersyukur dari nikmat Allah, maka kemudian Allah menarik kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri Saba tersebut dengan mengirimkan banjir yang akhirnya merobohkan bendungan serta memusnahkan perkebunan mereka. Jadi di dalam surat Saba ayat 15-16 ini memberikan pengajaran pada kita bahwa segala kenikmatan kita dapatkan termasuk berbagai jenis tumbuhan serta tanaman
itu semuanya adalah semata-mata pemberian Allah, yang mana semuanya itu untuk kita syukuri. Dan jika kita tidak bersyukur, lalai dalam bersyukur, maka Allah bisa mengambil setiap nikmat yang Dia berikan kepada kita. Maka senantiasa untuk setiap kenikmatan, termasuk di sini pembahasan di sini adalah berbagai jenis tumbuhan serta tanaman yang kita miliki, untuk selayaknya adalah untuk kita syukuri. Kemudian berikutnya adalah surat Qaf ayat 7, di mana Allah SWT berfirman, wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah untuk dipandang mata. Nah, penjelasannya bahwa kami hamparkan, maksudnya adalah bahwa Allah menghamparkan bumi ini, lalu kemudian Allah menancapkan gunung-gunung di atasnya dengan kokoh, dan Allah kemudian menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang indah untuk dipandang. Nah, jadi tentang gunung-gunung ini telah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu fungsi gunung salah satu fungsi gunung diciptakan oleh Allah adalah memang untuk menjadi paku bumi, di mana gunung-gunung ini berfungsi untuk membuat kita itu tidak terguncang di atas permukaan bumi ini, karena sesungguhnya lempengan bumi ini terletak di atas air terletak di atas airan atau cairan. Nah, sehingga permukaan bumi ini sebenarnya sangat rawan untuk terguncang. Nah, oleh karena itulah Allah kemudian menciptakan gunung untuk menjadi paku bumi, agar kita tidak ikut terguncang dengan guncangan yang mungkin bisa disebabkan oleh pergeseran atau pergerakan lempeng bumi, kerak bumi yang berada di atas cairan di atas yang di bumi ini. Nah, itu adalah penjelasan daripada surat Qaf ayat ke-7 ini. Kemudian masih di dalam surat Qaf ayat 9, di mana Allah SWT berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bi jannatin wa habbal hasyid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaat, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon serta biji-biji tanaman yang diketam. Nah, penjelasannya bahwa Allah SWT menurunkan air yang membawa berbagai banyak manfaat serta kebaikan dari langit. Nah, darinya lah kemudian Allah menumbuhkan dari air itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, kebun-kebun yang memiliki berbagai pohon-pohon, bunga-bunga dan sebagainya. Nah, karena memang dari air itulah segala sumber kehidupan di muka bumi ini. Nah, maka dari itu dengan air ini pula lah Allah kemudian menumbuhkan dari berbagai jenis tumbuhan serta tanaman yang atas di muka bumi. Semuanya semata-mata adalah demi memenuhi kebutuhan manusia. Ini pembahasan kita untuk pertemuan kali ini tentang tafsir ayat-ayat pertanian yang ada di dalam Al-Qur'an Jadi semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.